Shalom, selamat pagi anak-anak. Terima kasih buat kesempatan yang sudah Tuhan berikan buat kita ya. Karena pagi hari ini kita boleh memuji Tuhan, kita boleh menyembah Tuhan lagi bersama Soeki dan Serwin akan memandu kalian dari sini. Kalian juga di rumah, mohon untuk benar-benar memuji Tuhan. Mari kita berdoa sebelumnya. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini Tuhan Yesus kami mau memuji Engkau, kami menyembah Engkau Tuhan. Kiranya pujian dan penyembahan yang kami naikkan kepadamu ya Tuhan boleh berkenan di hatimu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami ya Tuhan yang memuji dan menyembah Engkau dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau Tuhan yang sempurna ya Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Amin. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Amin Tuhan. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Oh hidupku, hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran.
kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kebesaran-Mu Tuhan sempurna bagi kami ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi yang indah ini Tuhan. Kami boleh menyembah Engkau Tuhan, kami boleh memuliakan Engkau Tuhan. Kiranya semua yang telah kami naikkan kepada Engkau ya Tuhan, boleh memberkati setiap orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan Tuhan. Boleh memberkati setiap kami yang telah memuji Engkau ya Tuhan. Bapa di surga, saatnya Tuhan Yesus kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, sehingga boleh menjadi pedoman, boleh menjadi pegangan bagi setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Shalom anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, kita bisa kembali bertemu dengan Selandri di sini untuk mengawali aktivitas pada pagi hari ini. Sebelum anak-anak semua mengikuti pembelajaran online, marilah kita landasi aktivitas pagi hari ini dengan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Pada kesempatan ini, subtema yang akan kita renungkan bersama-sama adalah hidup menjadi berkat, yang terambil di dalam 1 Timotius 4 ayat 12. Mari kita akan buka Alkitab kita masing-masing, kita baca bersama-sama di dalam 1 Timotius 4 ayat 12. Akan saya bacakan 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nah, pada kesempatan ini saya akan beri judul berkat keteladanan. Ya, kita tahu bahwa setiap orang percaya itu pasti mendapat berkat dari Tuhan. Nah, tapi saat pagi hari ini saya akan bagikan apa itu kata berkat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang pertama, berkat adalah karunia Allah yang membawa kebaikan dalam hidup manusia. Yang kedua, berkat berarti doa restu dan pengaruh baik dari orang yang dihormati. Dan yang ketiga, mendatangkan kebaikan dan juga bermanfaat. Nah, dari ketiga arti ini dapat disimpulkan bahwa berkat adalah sesuatu yang baik, yang bermanfaat, dan mendatangkan kebaikan bagi semua orang. Nah, tetapi sebagai manusia, bagaimana bentuk kita dapat menjadi berkat dalam kehidupan kita? Nah, sebagai orang percaya, tentunya kita bisa menjadi teladan bagi semua orang yang ada di sekeliling kita. Nah, dengan menjadi teladan, kita bisa menjadi panutan. Panutan kepada siapa? Teman-teman kita, orang tua kita, mungkin keluarga kita. Ya, dimanapun kita berada, kita bisa menjadi seorang teladan. Nah, ada hal baik yang dapat orang lain lihat saat kita menjadi teladan. Nah, dari situlah kita bisa menjadi berkat untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, pada kesempatan ini akan saya Andri bagikan 3 poin bagaimana kita bisa menjadi berkat melalui keteladanan diri kita. Kita lihat di ayat yang ke-12b, 1 Timotius 4 ayat yang ke-12b, akan saya Andri bacakan. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu. Nah, poin yang pertama adalah kita harus menjaga perkataan kita. Nah, perkataan yang keluar dari mulut kita itu
adalah perkataan yang menguatkan orang lain. Ya, harusnya seperti demikian. Bukan perkataan yang menjatuhkan orang lain atau mungkin perkataan yang kasar, perkataan yang jelek. Nah, itu haruslah kita hindari seperti itu. Nah, ada sebuah akhir-akhir ini, mungkin bulan-bulan kemarin seperti itu, ada sebuah band musik itu yang mereka mengutip sebuah pepatah Jawa. Ya, mungkin anak-anak sudah tahu, yang mengutip sebuah pepatah Jawa, bunyinya adalah aji ning diri ono ing lati. Nah, ini apa artinya? Yang artinya adalah harga diri seseorang dapat dilihat dari perkataannya. Nah, setiap perkataan yang keluar dari mulut kita itu merupakan cerminan dari karakter dari diri kita. Ya, kita juga sebagai anak-anak Kristus, marilah kita mencerminkan perkataan yang baik, mencerminkan karakter Kristus dengan kita memperkatakan perkataan berkat bagi teman-teman kita, bukan malah menjatuhkan teman kita. Ya, dari perkataan kita bisa memberkati teman-teman kita, seperti itu. Nah, bagaimana kita bisa menjadi berkat melalui perkataan kita? Ya, sebagai contoh, kita tidak bolehlah berkata kasar. Mungkin kita sering mendengar teman-teman kita yang berkata kasar atau mungkin berkata kotor. Nah, kita tidak perlulah seperti itu. Kita harus bisa menjadi teladan, kita bisa menjadi contoh. Kita seharusnya berkata-kata yang halus, berkata-kata yang menguatkan, bukannya menjatuhkan teman-teman kita. Nah, itulah poin yang pertama. Bagaimana kita bisa menjadi berkat melalui keteladanan kita, yaitu menjaga perkataan kita, perkataan yang menguatkan orang lain. Yang kedua adalah kita harus berbuat atau bertindak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya. Yang kedua ini adalah kita harus berbuat sesuai dengan pedoman kebenaran firman Tuhan. Setiap tindakan kita harus memiliki dampak positif bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, jikalau setiap tindakan yang kita lakukan itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, pastilah orang-orang di sekitar kita merasakan kasih Tuhan, damai sejahtera Tuhan itu mengalir melalui setiap tindakan yang kita lakukan. Dan mari kita coba lihat di dalam Mazmur 34 ayat yang ke-15. Terulangi, Mazmur 34 ayat yang ke-15. Demikianlah firman Tuhan, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Ya, di dalam Mazmur ini, pemazmur mengingatkan bahwa kita, setiap tindakan kita itu harus membawa perdamaian. Perdamaiannya seperti apa? Tentunya di dalam setiap apa yang kita lakukan itu mendatangkan perdamaian, bukan mendatangkan kerusuhan ataupun membuat masalah seperti itu. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sudah tahu ada 10 perintah Allah, itu yang harus kita lakukan. Di situ sudah sangat jelas ya apa yang harus kita lakukan sehingga hidup kita itu selalu berpedoman dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, bagaimana contoh yang bisa kita coba lakukan dalam setiap kehidupan kita? Dan mungkin anak-anak berada di lingkungan sekolah seperti itu, seringkali mendapatkan juga tugas dan tanggung jawab dari misdanser pengajar seperti itu. Nah, sebuah bentuk berbuat baik itu bisa dilakukan dengan sederhana. Misalnya kita bisa menyelesaikan setiap tugas dan tanggung jawab kita itu dengan baik, sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh misdanser pengajar seperti itu. Itu contoh sederhana yang bisa anak-anak lakukan. Itu contoh berbuat baik yang bisa anak-anak lakukan, meskipun sederhana, tapi biarlah setiap tanggung jawab, setiap tindakan yang kita lakukan itu bisa berdampak baik. Dan misdanser pengajar pasti akan sukacita dengan apa yang sudah anak-anak terpertanggungjawabkan dalam setiap tugas-tugas. Nah, itulah perbuatan baik yang harusnya kita harus ada di dalam setiap diri anak-anak masing-masing. Dan
poin yang ketiga yang bisa menjadi yang bisa kita lakukan. Yang pertama tadi yang bisa menjadi berkat dalam keteladan kita, yang pertama adalah perkataan yang menguatkan, dan yang kedua adalah tindakan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dan yang ketiga, yang terakhir adalah kasih dan kesetiaan. Nah, kasih dan kesetiaan itu saling berhubungan. Jika kita mengasihi orang lain, maka kasihilah dengan tulus. Kita harus mengasihi orang itu dengan tulus, bukan karena kita mengasihi orang tapi kita mengharapkan imbalan seperti itu. Tapi kita harus tulus jikalau kita mengasihi orang lain seperti itu. Nah, mungkin saat kita dengan tulus mengasihi orang lain, mengasihi teman-teman kita, orang-orang di sekeliling kita, namun seringkali kita mendapat respon yang kurang baik seperti itu. Nah, lantas apakah kita harus selesai, saya tidak mau mengasihi karena dia tidak respect dengan kita seperti itu? Tapi kita tidak boleh demikian. Kita harus tetap saling mengasihi, walaupun teman-teman kita mengecewakan atau mungkin orang tua kita mengecewakan, tapi kita harus tetap belajar untuk mengasihi dengan tulus dan setia. Nah, sebagai aplikasinya mungkin anak-anak bisa lakukan semuanya ini lewat keluarga. Dan saat musim-musim pandemi ini, anak-anak bisa belajar mengasihi mungkin dengan keluarga kita, dengan orang tua kita, dengan mungkin yang punya kakak ataupun adik kita. Adalah kita belajar mengasihi dengan tulus dan dengan secara terus-menerus seperti itu. Nah, jika tiga hal tadi, yang pertama perkataan yang menguatkan orang lain, yang kedua tindakan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, yang ketiga yaitu kita saling setia dalam mengasihi orang lain, maka kita dapat hidup menjadi teladan. Dan ketika kita menjadi teladan, pastilah hidup kita menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Itu sudah secara otomatis. Kalau kita memiliki perkataan yang baik, memiliki tindakan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dan kita saling mengasihi dengan tulus dan setia, pastilah kita akan menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Nah, mari kita coba lihat lagi sebagai kesimpulan untuk perenungan pada pagi hari ini. Kita lihat di dalam 1 Timotius 4 tadi ayat yang ke-12a. 1 Timotius 4 ayat yang ke-12a akan saya bacakan. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Ini artinya tidak peduli berapa umur kita, berapa umur anak-anak sekalian, mungkin masih usia-usia remaja seperti itu, tapi tetaplah kita hidup menjadi teladan. Dan kita coba belajar untuk hidup menjadi teladan, sehingga keteladanan kita lah yang menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Kita bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Demikian tiga hal yang bisa menjadi perenungan kita saat pagi hari ini. Kita boleh menjaga perkataan kita yang bisa menguatkan orang lain. Yang kedua, hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, berbuat baik sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan yang ketiga, kita bisa saling mengasihi dengan tulus dan setia. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu saat pagi hari ini ya Bapa. Kau telah pimpin kami dalam perenungan kebenaran firman saat pagi hari ini. Kami belajar untuk menjadi berkat melalui setiap keteladanan kami Tuhan. Meskipun kami masih muda, tapi kami mau belajar ya Tuhan, untuk selalu menjadi teladan di setiap apa yang kami lakukan ya Tuhan. Setiap yang kami kerjakan biarlah menjadi berkat bagi orang lain. Dan saat pagi hari ini kami berdoa ya Tuhan buat anak-anak sekalian yang sebentar lagi akan melaksanakan pembelajaran ya Tuhan. Biarlah Kau sendiri yang akan pimpin sertai, Kau sendiri akan memberikan kemudahan, memberikan pengertian yang mendalam ya Tuhan bagi setiap anak-anak yang belajar saat pagi hari ini. Kami juga berdoa buat Miss Dancer yang mengajar. Biarlah Kau sendiri akan memberikan hikmat tuntunan ya Tuhan, sehingga setiap pembelajaran yang disampaikan dapat diterima secara utuh
untuk buat anak-anak sekalian ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkaryalah Kau Tuhan dalam setiap aktivitas kami sepanjang hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan seluruh doa kami, menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya, amin.